Menyusui, saya Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Saya juga salah satu dari 22 pendiri AIMI. Saya ibu dua anak saya dua-duanya perempuan. Yang pertama sekarang usia 9 tahun, yang kedua usia 5 tahun. Dua-duanya saya susui. Yang pertama saya susui sampai usia 10 bulan, yang kedua saya susui sampai usia 3 tahun. Pekerjaan saya sekarang ini saya full menjabat atau beraktivitas di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Yang membuat saya memutuskan untuk menyusui atau memberikan ASI kepada kedua anak saya memang berangkat dari pengalaman diri sendiri yang pada saat kecil saya termasuk anak yang tidak disusui atau hanya disusui sebentar oleh ibu saya. Nah, karena saya waktu hamil anak pertama itu cukup lama menunggunya, yaitu hampir 7 tahun sebelum dikaruniai dengan seorang anak, akhirnya saya memutuskan untuk full mengasuh, berhenti dari kerjaan saya karena saya latar belakang pendidikannya lawyer, sarjana hukum. Jadi saya keluar dari law firm, saya berhenti, saya memutuskan untuk full mengasuh anak dan menyusui anak saya. Karena dari banyak hal yang saya ketahui, dari yang saya baca, dari yang saya dengar dan sebagainya, memang menyusui atau memberikan ASI itu adalah pilihan utama untuk anak atau untuk bayi. Yang menjadi inspirasi saya pada saat saya sedang menyusui mungkin sesama ibu menyusui lainnya ya, karena saya banyak belajar dari cerita-cerita para ibu menyusui lainnya. Dan meskipun waktu saya menyusui anak pertama saya banyak mendapat tantangan, ternyata tantangan yang saya miliki itu bisa dibilang tidak seberapa dengan tantangan-tantangan yang didapatkan oleh para ibu menyusui lainnya. Jadi kalau bertanya siapa yang menjadi inspirasi saya untuk menyusui, tidak ada satu sosok, tetapi banyak sosok yang menjadi inspirasi saya untuk menyusui dan untuk berkiprah di dunia ASI ini. Waktu saya menyusui anak saya yang pertama memang banyak tantangan yang saya hadapi, karena ternyata niat saja itu belum cukup untuk menjamin keberhasilan menyusui. Waktu itu niat sudah besar, niat sudah menggebu-gebu, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan mencari informasi dan edukasi tentang ASI dan menyusui, serta mencari dukungan yang seluas-luasnya agar berhasil untuk menyusui. Walhasil apa yang terjadi? Ya, pada saat itu banyak sekali tantangan yang muncul ya, antara lain anak saya kuning, anak saya sudah terlanjur diberikan susu formula pada saat di rumah sakit. Kemudian saya mengalami tantangan-tantangan lain, misalnya baby blues, kemudian masalah menyusui lainnya, sehingga akhirnya masa menyusuinya hanya sampai 10 bulan. Nah, pas anak kedua, saya melahirkan tahun 2008, saya sudah menjadi ketua umum AIMI dan saya sudah menjadi konselor menyusui. Tentunya pengalamannya berbeda karena saya sudah lebih berilmu, sudah mendapatkan banyak informasi, sudah menggalang banyak dukungan juga. Walhasil anak kedua itu bisa inisiasi menyusui dini, berhasil ASI eksklusif, dan saya susui sampai usia 3 tahun. Jadi bisa dibilang anak kedua itu tidak pernah mendapatkan air susu lain selain daripada air susu ibunya sendiri. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia memang didirikan pada tanggal 21 April 2007. Awal mulanya saya dan teman-teman mendirikan memang tidak ada bayangan sih ya bahwa akan menjadi besar seperti sekarang ini. Jadi memang kami pada saat itu fokusnya ingin ada suatu kelompok atau organisasi yang memang peranannya hanya murni semata-mata memberikan dukungan yang sebesar-besarnya buat seorang ibu menyusui agar dia berhasil untuk memberikan ASI kepada bayinya.
Waktu itu pikirannya memang hanya ya oke lah, mungkin sekitar Jakarta saja ya, kita saling mendukung satu sama lain, karena memang bisa dibilang sebagian besar pendukungnya sebagian besar pendirinya berdomisili di Jakarta. Tetapi tidak disangka memasuki tahun ke-7 ini, AIMI sudah memiliki cabang di 10 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian member kami juga sudah bertambah banyak, sudah ribuan bisa dibilang ya, dan kiprah kami pun sudah tidak nasional lagi tetapi sudah merambah ke internasional. Jadi apa yang sudah dicapai saat ini tidak lepas tentu dari dukungan dan peranan semua ibu-ibu yang memvolunteerkan waktu mereka untuk berkarya di AIMI. Buat para ibu menyusui, yang bisa saya sampaikan adalah menyusui itu atau ASI itu adalah pemberian yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada anak kita. Dan menyusui itu adalah sesuatu hal yang sifatnya kodrati, meskipun buat sebagian besar ibu-ibu mungkin tidak mudah untuk menyusui. Oleh karena itu jangan lupa untuk belajar dan mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya tentang ASI dan menyusui justru dikala sedang hamil atau bahkan sebelumnya. Jadi jangan tunggu bayinya sudah lahir baru kita cari tahu informasi tentang ASI. Dan jangan lupa juga untuk menggalang dukungan yang sebesar-besarnya agar kita berhasil untuk memberikan ASI untuk buah hati kita. Karena keberhasilan pemberian ASI atau keberhasilan menyusui tidak bisa lepas dari dukungan semua elemen masyarakat. Terutama tentu yang paling utama adalah dukungan suami, dukungan keluarga sendiri, dan dukungan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dukungan tempat kerja kita, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal kita. Semua memainkan peranan yang sangat besar untuk keberhasilan kita memberikan ASI kepada buah hati kita. Buat teman-teman saya tercinta yang di AIMI, terima kasih selama ini sudah memberikan kontribusi yang begitu banyak demi kemajuan dan keberhasilan AIMI selama ini dalam melaksanakan misi dan visinya, terutama melaksanakan tugasnya untuk memberikan dukungan bagi para ibu-ibu menyusui di Indonesia.